kembang tanpa kasih sayang orang tua menjadikan Junianto Tunggal pribadi yang sangat mencintai dan memperhatikan nasib anak yatim piatu di panti asuhan. Tak hanya membiayai panti asuhan dari hasil penjualan barang bekas di gerai babe yang ia dirikan, ia juga kerap memotivasi anak-anak panti asuhan agar optimis dan percaya diri meraih cita-cita. Pribadi yang kini sangat peduli pada sesama ini tidak terlahir begitu saja, tapi ditempa dari masa lalu yang kelam. Junianto pernah terseret ke dunia suram, waktunya ia habiskan sia-sia. Ia akrab dengan minuman keras dan berfoya-foya. Kecukupan materi ternyata tidak membuat hidupnya lebih baik. Ia merasa hampa dan tidak memahami apa tujuan hidupnya. Ia mencoba mengakhiri hidup hingga 4 kali, namun gagal, hingga ia menemukan titik kembali dalam hidupnya. Melalui seorang teman, ia mengenal seminar Diamond Wisdom di Malaysia, sebuah pelatihan motivasi hidup berdasarkan teori kebijaksanaan kuno yang bersumber dari ajaran agama Buddha. Kini, Junianto mengembangkan komunitas Diamond Wisdom di Kota Medan dan terus berbuat kebajikan untuk meraih kebahagiaan sejati. Apa kabar pemirsa? Pada episode spesial Hari Waisak kali ini saya kedatangan seorang pengusaha di Kota Medan. Sudah sibuk dengan bisnis tapi masih merelakan waktu untuk berkutat dengan barang bekas yang penjualannya dialokasikan untuk dana amal, membantu anak-anak di panti asuhan. Kita akan kulik perjalanan hidupnya dari masa suram hingga menjadi insan baru yang merasakan kebahagiaan karena berbagi. Apa kabar Pak Junianto Tunggal? Baik Bu Manda. Saya bicara sama seorang motivator itu beda gitu ya. Kelihatan auranya lebih komunikatif dan fleksibel. Baik, Pak JT siap berbagi kisah untuk Selasar Budi, menginspirasi banyak pemirsa di seluruh tanah air ya. Terlahir dari keluarga kaya, tapi waktu sekolah SMA, Pak JT tuh cari uang saku sendiri dengan berjualan. Dan bahkan saat itu sering terlambat bayar SPP. Ya. Apa yang terjadi Pak JT pada saat itu? Mohon maaf kalau harus mengulik kisah lama. Iya, nggak apa-apa Bu. Jadi sebenarnya usaha orang tua itu dari SD sudah mulai goyang. Jadi ada berbagai macam usaha seperti cengkeh. Pada saat itu juga ada aturan dari pemerintah yang menjadikan usaha orang tua cengkeh ini kolaps, dan ada terjadi kebakaran di pergudangan kita dan itu menghabiskan semua. Jadi makin ke sininya modal orang tua berkurang, dan terakhir SMA kelas 2 toko emas terbakar semua, habis. Mulai saat sana kita sudah harus mulai berjuang sendiri. Kita berlima kakak beradik. 5 bersaudara berjuang sendiri, termasuk Pak JT. Yes. Jualan apa saat itu? Saya dari jualan alat-alat tulis, prakarya, alat-alat prakarya, sampai jadi saingan guru dan saya mendapatkan nilai yang pas-pasan saja. Dari guru prakarya iya, itu? Karena jualan, kompetitor bisnis iya, itu? Bisa jadi, saya nggak tahu. Bisa jadi. Okay. Sampai jualan pakaian dalam atau pakaian wanita, sandal, sepatu, gitu. Jadi jualannya di teman-teman di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, atau dijajakan ke gang-gang dekat-dekat rumah. Ya lepas gengsi lah berarti ya Pak JT ya, karena kan secara waktu itu masa SMA itu masa-masa anak muda gitu ya, jadi udah lepas gengsi, nggak ada lagi. Baik Pak JT, kita flashback ke 10 tahun yang lalu. Karir meningkat, tapi merasa kok hidup ini hampa gitu, nggak tahu tujuan atau makna kita ini diciptakan untuk hidup ini mau ngapain gitu. Tidak bisa membeli kebahagiaan, kedamaian batin gitu di hidup ini. Bahkan sempat, mohon maaf, mencoba untuk mengakhiri hidup. Yes, benar 4 kali. And 4 times, 4 kali. Apa yang terjadi Pak JT? Karir saya lumayan, saya megang penjualan untuk areal Indonesia Barat
which is itu dari Sumatera, whole Sumatera, dari Aceh sampai Lampung. Ya, kerjaan saya hanya ada di Medan itu Jumat, Sabtu, Minggu, dan Senin untuk meeting dengan tim Medan. Selasa sampai Jumat itu setiap minggu saya terbang. Jadi saya harus ke cabang-cabang, dan itu menjadikan saya semakin arogan. Tapi ketika kehidupan saya terisi hanya dengan kerja dan uang dan hiburan malam, saya merasa kok untuk apa? Hanya ini. Pada saat itu hubungan saya dengan keluarga sudah rusak. Dengan ring 1 saya semua udah rusak. Istri, orang tua, kakak adik, adik semua sudah rusak. Jadi merasa penolakannya semakin besar. Jadi melihat citra diri ini sudah hilang. Saya nggak ada manfaatnya di dunia ini. Nggak ada kebermanfaatan, tidak ada nilainya. Citra diri, rasa percaya diri juga hilang. Berapa lama Pak JT masuk ke, boleh dikatakan ya, ngeklub malam gitu ya? 5-6 tahun saya setiap hari alkohol. Setiap hari. Hari Minggu juga. Jadi saya kalau tanpa alkohol, saya tidak alkohol dulu, saya tidak akan pulang rumah. Jadi kalau hari Minggu juga kan biasanya sejalan sama keluarga, saya minum dulu baru keluar. Atau kadang-kadang keluar dulu, setelah itu cepat-cepat pulang, ngantar keluarga pulang, saya udah minum lagi ke klub atau ke apa. Lalu kenapa at one point memutuskan untuk mengakhiri hidup? Jadi jarak yang pertama sama yang kedua itu cukup lama, hampir 10 bulan, baru yang lakukan yang kedua. Yang pertama itu karena saya ribut dengan keluarga. Karena kelakuan saya memang sudah bandel kan. Jadi ya pasti akan terjadi pergesekan yang cukup besar kan. Kalau saya mau keluar atau apa saja itu harus kadang-kadang adu mulut, kadang-kadang sama orang tua. Karena pada saat itu pagi-pagi saya mau berangkat ke kantor, nggak tahu apa pemicunya, saya udah lupa. Saya mau ke kantor ini, mau kerja, tapi stres. Baru mau kantor, mau berangkat saja sudah begitu. Ya udah, saya sudah berencana sediakan minyak tanah sebesar ini, saya minum langsung. Dan pada saat itu kalau ada api mungkin sudah saya hidupkan. Yang kedua, saya mengasingkan diri ke Batam. Sengaja mengasingkan diri keluar dari Batam selama 18 bulan di sana. Nah, di sana saya coba merenungkan hidup sendiri, dan ternyata benar-benar tidak mendapatkan jawaban apapun. Bahkan saya makin dalam di sana, makin in deep, benar-benar di lubang kelam. Yang ketiga, sebenarnya keempat itu seharian saya lakukan. Paginya saya lakukan yang ketiga, sorenya saya lakukan yang keempat. Dicoba lagi di hari yang sama. Jadi gagal. Kemudian 1-2 bulan kemudian saya diajak keluar sama teman-teman, karena saya udah lama tidak keluar, hampir sebulan tidak keluar. Teman-teman kebingungan yang di Batam ya, teman baru. Ini orang kemana ya, yang biasanya cheerful, sangat gampang ngajak ngobrol dan segala macam, kemana ya? Ya udah diajak keluar. Saya udah berapa kali nolak, tapi pada saat itu nggak tahu kenapa saya tergerak untuk keluar. Saya sudah sampai pada saat itu saya tidak berani melihat di cermin, Bu, karena saya melihat sosok di depan cermin itu adalah monster. Saya nggak berani lihat diri saya sendiri, karena saya melihat diri saya udah benar-benar rusak. Jadi diajak keluar. Nah, pada saat saya diajak keluar, mereka ngajak lagi teman baru, cewek, wanita. Pada saat itu kita sharing, ngobrol. Dia menceritakan segala macam keluh kesahnya dan masalah dia dengan mertuanya dia. Dan saya bandingkan masalah dia dengan saya. Masalah dia itu sepele banget. Nah, pada saat itu saya mencoba memberikan wejangan, memberikan kata-kata positif. Nah, pada saat itu dia belum tergerak. Saya berasamnya mendapatkan setitik air di padang pasir, Bu. Ini yang saya mau. Dari sana saya bergerak dari 1 orang, 2 orang, 5 orang, 30 orang, sekelompok orang, sampai 300 orang saya pernah berbicara di depan. Jadi, ya itu titik baliknya saya merasa, oh ini dia, saya terlahir untuk ini. Bagaimana Pak JT itu menemukan Diamond Wisdom yang akhirnya ini menjadi turning point-nya Bapak nih, dari masa yang suram, masa kelam, ke masa yang lebih baik, masa depan yang cerah seperti sekarang?
Jadi saya dikenalin ke Diamond Wisdom sebenarnya. Kalau Diamond Wisdom itu untuk Indonesia, tapi kalau internasional namanya DCI, Diamond Cutter Institute. Jadi saya dikenalin ke DCI, guru besar kita, Geisha Michael Roach itu dari temen di Malaysia. Dia kenalin, lu ikutin ini deh, semoga bisa membantu apa yang kamu cari selama ini. Ya udah, saya dikabarin di bulan Januari, kelasnya di Juni tahun 2017. Lalu berangkat ke Malaysia. Tahun 2017-nya saya berangkat ke sana, saya belajar di sana dan oke, this is good, ini sesuatu yang baik. Saya baru menerima ini dan mencoba belajar dan tertarik. Nah, saya pulang ke Indonesia mencari komunitas ini di Indonesia karena pada saat itu dikatakan di Indonesia ada. Tapi ternyata di Medan nggak ada, adanya di Jakarta. Mungkin pemirsa di rumah masih awam ya, Diamond Wisdom itu atau Diamond Cutter Institute itu apa, Pak JT? Diamond Wisdom Indonesia, DWI kita panggilnya, mengajarkan kebijaksanaan kuno yang sangat gampang diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari dan sangat modern, bisa maksudnya kita applicable untuk kehidupan sehari-hari dan sangat cocok untuk kehidupan saat ini. Teori kebijaksanaan kuno asal negara? Sebenarnya ini inti ajarannya adalah Buddhism juga. Tapi dimodernkan oleh Geisha Michael Roach, orang barat. Jadi Geisha Michael Roach ini belajar ke Tibet selama 25 tahun. Dia satu-satunya orang barat yang mendapatkan gelar Geisha. Lalu apa yang dibahas di Diamond Wisdom itu? Nah, kita belajar sebenarnya yang terjadi dalam kehidupan kita ini asal-usulnya dari mana dan bagaimana kita create masa depan kita. So, kita bisa melihat ini asal-usulnya dari mana sih? Baik Pak JT, nanti kita lanjut lagi ngobrolnya. Pemirsa, seperti apa aksi sosial yang mendatangkan kebahagiaan bagi seorang Junianto Tunggal? Kita lihat dalam tayangan berikut ini. Sejak tahun 2019, komunitas Diamond Wisdom hadir di Medan. Sebagai ketua, ia terus menginspirasi banyak orang untuk berbuat kebajikan pada sesama, baik dengan materi, waktu, maupun tenaga. Seperti yang ia lakukan di Gerai Babe, dana hasil penjualan barang bekas ini dialokasikan untuk membiayai ratusan anak panti asuhan. Salah satu panti asuhan yang mendapat bantuan ini adalah Permata Hati. Junianto bersama dengan teman-teman komunitas Diamond Wisdom juga mengajar bahasa Mandarin dengan cara yang menyenangkan kepada anak-anak panti. Ya, dengan sedekah barang bekas, Junianto merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya, sebuah cahaya terang yang mengubah hidupnya menjadi lebih baik kini. Bagaimana ceritanya perjuangan di awal mendirikan komunitas Diamond Wisdom yang ada di Kota Medan? Karena Pak JT tadi di Malaysia bilang ada di Indonesia, ternyata di Kota Medan nggak ada, mesti ke Jakarta. Jadi saya kenalnya di tanggal 10 Desember 2017. Nah, saya di sana mulai dari sana saya aktif di kegiatan study group. Study group itu kita ada bahas buku setiap minggunya selama 6 bulan. Dan pada saat itu komunitas sudah berdiri, artinya sudah ada ketua. Cuman tidak sebesar sekarang. Saya menjadi ketua itu barusan di tahun ini, Bu. Jadi sebenarnya bukan saya yang bukan saya yang set up komunitas di Medan, sudah ada, cuman saya perbaiki ada beberapa hal lagi dengan beberapa kegiatan lagi. Ada berapa sih yang ikut jadi partisipan di situ? Volunteer saat ini di komite saat ini ada 9 orang di komite, cuman komunitas ini di Medan lebih kurang ada
250-an. Tapi tidak semua aktif. Ada Dari yang sebagai- berbagai kalangan. Ya, ada yang hanya sebagai donatur, ada yang volunteering, ada yang sebagai PIC panti, juga ada. Oke. Nah, pemirsa, ada satu gerai yang berisi barang-barang bekas ya, tapi masih layak pakai dan ini dijual dan ini juga sudah ada berdiri di Medan. Berarti Pak JT dan teman-teman juga yang merintis pendirian Gerai Babe namanya ya. Dan ini hasil penjualannya untuk siapa saja, Pak JT? Kita utamakan fokus kita adalah ke pendidikan, karena dengan prinsip Diamond Cutter kita butuh bibit kebijaksanaan supaya kita bisa benar-benar bijaksana menghadapi hidup. Nah, fokus utama kita adalah dengan pendidikan. Yang kedua, alasannya kenapa pendidikan, supaya adik-adik itu banyak pilihan ketika mereka menghadapi terjun ke dunia pekerjaan atau karir. Banyak orang yang merasa tidak punya pilihan, misalnya contoh tukang beca, katanya saya tidak punya pilihan, ini adalah kerjaan saya yang bisa. Kenapa tidak ada pilihan? Karena sempitnya wawasan. Sempit dia memandang dunia. Nah, sempitnya wawasan itu, makanya pilihannya sedikit. Makanya kita ingin adik-adik pilihannya jangan sempit. Jadi harus banyak pilihan, mereka bisa apa saja. Nah, kenapa fokus kita adalah pendidikan. Jadi hasilnya adalah untuk 130 anak-anak panti uang sekolah. Dan ini fokusnya ke panti asuhan. Mungkin ada cerita tersendiri kenapa Pak JT lebih berfokus pada anak-anak di panti asuhan? Apa mungkin karena berdasarkan pengalaman yang pahit dulu waktu sekolah gitu ya, nggak tahu mau kemana, cita-citanya apa sama sekali blank gitu? Tadi saya ada cerita kalau saya di usia 50 hari sudah ditinggal, Bu. Jadi saya tidak merasakan apa yang namanya memori dengan orang tua. Nah, saya mau menciptakan itu di adik-adik panti. Terpikirnya memang langsung ke panti asuhan? Ya memang, ya. Dan ketika saya di panti asuhan, saya merasa jadi diri sendiri, tidak ada yang harus saya tutupi. Juga memberi motivasi langsung Pak JT kepada anak-anak itu? Kami selain motivasi, kita juga kita minta mereka belajar storytelling, belajar acting, belajar bahasa. Jadi kita ajarin itu semua. Motivasi dari mungkin 10 kali kunjungan, hanya sekali, 2 kali motivasi, tapi lebih banyak pengetahuan. Nah, salah satu panti asuhan penerima manfaat dana amal dari barang bekas yang ada di Gerai Babe itu adalah Panti Permata Hati. Nah, apalagi yang dilakukan teman-teman di sana? Mungkin ada juga, saya dengar ada kelas bahasa Mandarin ya. Itu Pak JT ikut juga? Atau menghadirkan guru yang memang guru bahasa Mandarin atau bagaimana? Saya jadi asisten, Bu, di sana. Jadi ada satu teman yang lebih fasih Mandarin, beliau yang ngajar, saya jadi asistennya saja. Setiap Sabtu kita ngajar. Pak JT, kita masih lanjut lagi, masih punya segmen terakhir. Pemirsa, apa kata mereka tentang aksi komunitas Diamond Wisdom? Kita lihat tayangannya berikut ini. Nah, sosok Pak Junianto ini di mata saya sendiri, dari saya mengenalnya itu adalah sosok yang sangat luar biasa. Bagi saya sendiri, orang yang awal baru melihat aja rasanya sudah lelah menjadi beliau. Kenapa? Karena memang benar-benar super aktif gitu. Nah, di sosok pandangan saya sendiri, Pak Junianto ini adalah seorang motivasi saya juga. Jadi di awal saya bertemu dengan Pak Junianto ini, di sisi itu saya banyak melihat diri saya, gambaran, saya selama ini ternyata masih lembek, action saya masih kurang. Harapan kami semoga sehat selalu, ya, dan apapun cita-citanya, ya, setiap kerinduannya kiranya Tuhan, ya, yang menjawab setiap doa-doa mereka. Nah, setelah melakukan kebaikan lewat barang bekas ini, mendapat berkahnya dari barang bekas ini, apalagi yang mau Pak JT lakukan bersama dengan teman-teman di Diamond Wisdom? Proyek tahun ini adalah bangun panti yang ternyata lebih cepat daripada prediksi kami, dan sudah ini mungkin dalam 3-4 bulan ini kita akan serah terima ke panti. Ini dari tahap renovasi. Next adalah kita akan lebih banyak fokus ke memperdaya gunakan adik-adik. Kita akan
ada Panti Permata kita juga sediakan pangkas buat mereka. Jadi kita bantu usahanya dia, pangkas, kita berikan lokasi, kita sediakan segala macam supaya adik-adik punya keahlian. Jadi hari ini mungkin menerima, besok-besok kita berharap mereka juga memberi. Jadi ke depan kita akan lebih banyak terjun ke skill. Nah, apa yang Pak JT rasakan kini setelah melihat begitu banyak anak panti yang tersenyum, yang berani bercita-cita, berani optimis mengejar cita-cita mereka? Mungkin kalau Pak JT ingat-ingat masa lalu suram gitu, sekarang melihat mereka tersenyum bahagia, apa yang Bapak rasakan? Sebenarnya simpel saja, Bu. Saya hanya bagaimana hidup saya bisa bermanfaat untuk orang lain. Ya, dengan salah satu caranya adalah dengan membantu salah satu karya terbaik Tuhan, yaitu manusia. Ya, kita jadi stafnya Tuhan kan. Biarlah rezeki kita ya Tuhan yang ngatur, karena kita kerja sama Dia. Itu yang pertama, Bu. Yang kedua, melihat adik-adik begitu optimis, artinya kita nggak tahu ya, mungkin calon-calon pemimpin negara ini ada di antara mereka. Dan ketika pendidikan mereka well educated, mereka hidup lebih baik, mereka bisa buat regulasi yang lebih baik. Di mana masa depan keturunan kita juga hidup nanti di sana. Itu, Bu. Kita hanya kita bisa ciptakan kebun bunga yang baik, di mana anak-anak kita juga ada di kebun itu. Saya punya prinsip hidup simple saja, Bu. Semua orang sering melakukan perjalanan atau jalan-jalan atau traveling. Mungkin 6 bulan ke depan mereka sudah mempersiapkan tinggal di mana, nginap di mana, pakai apa terbang. Dan belum tentu semua orang akan dapat lakukan traveling, jalan-jalan kan. Belum tentu semua orang bisa ya, Bu. Ada satu perjalanan yang semua orang pasti akan lalui, tapi tidak pernah dipersiapkan, yaitu kematian. Ya, saya mau persiapkan itu. Kita yakin kalau ketika selesai dalam hidup ini, kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan. Pak JT, terima kasih banyak sudah memberikan kisah yang inspiring sekali hari ini. Saya juga belajar banyak dari seorang Pak JT. Sukses selalu. Terima kasih, Bu. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang tidak pernah kenal lelah dalam berbuat kebaikan. Pemirsa, dari Junianto Tunggal kita belajar satu pelajaran hidup yang penting, yakni mengisi sisa usia kita dengan berbuat kebajikan. Jangan takut harta berkurang karena bersedekah. Raihlah kebahagiaan dengan berbagi, termasuk menyedekahkan barang bekas Anda ke gerai babe. Mari jadikan diri kita bermanfaat bagi orang lain, jaga kesehatan Anda dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Saya Rahma Mandasari pamit, jangan lupa saksikan Selasar Budi selanjutnya, sampai jumpa.